Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang hadir pada siang hari ini. Semoga kita semua selalu dalam rahmat, hidayah, maghfirah dan hinayah Allah. Kemudian selawat dan salam mudah-mudahan tercurah buat arwah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa umatnya dari umat yang jahiliyah sampai hari ini. Semoga dengan berselawat kepada beliau, semoga dengan berselawat kepada Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kelak bagi kita sebagai umatnya. Yang sama kita hormati ibu-ibu ketua perwiritan Masjid Baitul Amal beserta seluruh anggota, dan tak lupa juga salam penghormatan untuk seluruh tim work daripada media Sajadah yang hadir ikut serta menyemangati kita, Ibu. Kemarin kita enggak pakai audio, sekarang kita pakai. Dengan hadirnya saudara-saudara kita dari tim Sajadah membantu ibu-ibu lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu. Karena kegiatan ini nanti akan kami share di Facebook, di Twitter, di TikTok, sehingga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dengan cara dakwah dikenali oleh masyarakat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu tidak melihat banyaknya orang. Ya, kalau Allah menginginkan banyak orang di dalam menuntut ilmu, tentu seluruh masyarakat yang ada di lingkungan masjid ini akan hadir. Tetapi Allah melihat pada diri kita, apa yang bisa kita perbuat. Allah melihat pada diri seorang hamba ketika dia berada di atas dunia ini, apa yang telah dia lakukan. Jadi jangan minder, Bu. Walaupun kita hanya 30-40 orang hari ini, jangan minder. Para nabi dan rasul di masa beliau, ada nabi itu tidak memiliki umat. Ada seorang nabi. Kita siapa? Tidak nabi. Kita siapa? Hanya pengurus perwiritan. Kita siapa? Kita hanya seorang ustadz yang banyak kelemahan memberikan ilmu agama. Rasulullah ketika berdakwah dahulu, lihat sendiri, maka turun surat Al-Mudassir
Ya ayyuhal mudassir, wahai orang-orang yang berselimut. Ya, setelah Rasulullah menerima surah Al-Alaq, dia tidur takut sendiri dia. Lalu turun perintah Allah, wahai orang-orang yang berselimut, bangun. Kata Allah, bangun. Wahai ibu-ibu yang berada di lingkungan Masjid Baitul Amal, hadir kajian. Walaupun umur kita berbeda-beda, ada usia 50, 60, 70, yang dilihat oleh Allah kualitas iman kita. Ya. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibu-ibu, bahwasanya kita yakin kita akan kembali kepada Allah. Innallaha yanzuru ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk dirimu, tidak dilihat. Allah itu tidak melihat apa yang kita miliki, Bu. Allah tidak melihat pangkat jabatan kita. Lalu apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ila qulubikum wa a'malikum. Yaitu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala hati. Wa a'malikum, hati yang apabila dipanggil untuk menuntut ilmu, dia datang. Nah, mudah dia qalbun salim, hati terbagi 3. Yang pertama, hati yang bersih disebut dengan qalbun salim. Hati yang mudah menerima panggilan Allah. Hati yang bersih, hati yang bersinar-binar. Ibaratnya sama dengan kaca masjid kita ini, Bu. Kalau hati yang bersih itu nampak sama kita orang di luar. Oh, Honda nampak, ibu-ibu ditengok dari dalam nampak. Mudah rahmat Allah itu turun. Kenapa? Hatinya bersih. Dan hati yang bersih ini tidak semua orang yang dapat memiliki, Bu. Tidak semua orang. Hati yang bersih, hati yang penuh dengan keimanan kepada Allah. Makanya ibu-ibu datang hari ini, tidak pun pakai mic datang kok. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban kita. Dan maghfirah Allah akan Allah berikan selalu kepada hati yang bersih. Ya. Yang kedua, kalbun fasik, hati yang rusak. Kenapa rusak hatinya? Dia hidup tetapi dia tidak mendapatkan rahmat Allah. Dia makan, manusianya ada, pakai telinga, pakai mata, pakai hati, tetapi dia lewat saja. Dia sibuk mengumpulkan dunia ini, dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Seolah-olah dunia ini akan menjadi teman dia ketika hidup dan ketika dia diwafatkan. Pagi kerja, siang kerja, malam kerja, tidak ada menuntut ilmu, tidak ada belajar agama, tidak mau ke perwiritan, sibuk kerja. Ini hati yang rusak. Maka orang-orang yang mempunyai hati yang rusak ini, ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia SMS. Apa itu Ustaz SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ada di sini? Tidak ada. Di sini baik-baik semua. Kita kalbun yang pertama, Bu. Susah melihat orang senang,
senang melihat orang itu hati yang rusak. Nah, kalau seandainya ada pada diri kita hati tersebut, harus kita carikan obatnya. Orang sakit, dia harus berobat ke dokter, ke rumah sakit. Manusianya yang sakit, dia harus berobat ke masjid. Ya Bu, kalau fisik kita yang sakit, kita harus ke dokter, minta resep dokter, ini saya sakit kepala begini-begini. Kalau hatinya sakit, tidak ada obat sama dokter. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Hanya dengan berzikir hati akan menjadi bersih, hati akan menjadi tenang. Obatnya di mana Bu? Di masjid. Jadi ibu yang datang dari rumah ke masjid itu beruntung loh. Iya, jangan merasa rugi kita meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Beruntung. Kami telah sampaikan beberapa pengajian, apabila seseorang yang datang dari rumah ke masjid, dia berwudu, lalu 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah Allah ampuskan dosanya, 4 langkah ditinggikan darjatnya sampai dia masuk di masjid, lalu dia salat sunnatul 2 rakaat, lalu dia berzikir kepada Allah, Allah akan ampunkan dosanya. Mudah Bu cari ampunan Allah. Kapan lagi diri ini akan menghambakan diri kepada Allah? Usia kita udah 40 tahun, gigi udah pada rontok. Apa yang mau dimakan tak bisa yang keras-keras lagi. Apa yang dimakan? Agar-agar. Lewat goreng nggak bisa. Lewat yang keras-keras nggak bisa. Padahal kita mau. Kenapa? Menandakan telah berkurangnya nikmat Allah kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Maka lakukan muhasabah diri. Perbanyak diri ke masjid. Oh, ke masjid itu khusus orang yang tua-tua. Salah. Ada orang yang bilang ke masjid itu yang tua-tua saja, yang muda-muda tidak usah dulu ke masjid. Ini pendapat yang tidak boleh kita pakai Bu. Masjid dengan umat muslim yang beriman kepada Allah diibaratkan dengan ikan dengan air. Tidak boleh seorang muslim meninggalkan masjid. Masjid yang meninggalkan orang muslim tidak ada. Maka enggak boleh seorang muslim muslimah dia harus ke masjid. Agar apa? Agar tertanamnya keimanan, agar tertancapnya keimanan di dalam hati, dan iman itulah yang akan membantu ibu-ibu semua. Kita menginginkan keluarga yang sakinah. Di mana tempatnya Bu? Resepnya keluarga sakinah itu di mana? Di masjid. Apa yang kita pelajari? Bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah. Jadi sakinah itu Bu, bukan sekedar sakinah ya mawaddah warahmah. Bukan seperti itu. Sakinah itu butuh perjuangan. Mawaddah itu butuh perjuangan. Warahmah itu butuh perjuangan. Maka apabila ketiga-tiga ini terdapat di dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, berarti keluarga tersebut telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal ibu-ibu menjaganya. Bagaimana cara menjaganya ya Ustaz? Tambah ilmu agama. Bagaimana rumah tangga kami tidak broken? Dekatkan diri kepada Allah. Dekatkan keluarga kepada Allah. Cari ilmu agama untuk keluarga kita. Belajar kita di dalam agama Allah. Kita aplikasikan ilmu agama tersebut. Baru kita akan mendapatkan keluarga yang sakinah. Kalau dari pagi sampai sore sibuk dengan dunia, bekerja dan bekerja, maka apa yang akan terjadi? Dapatkah kita keluarga sakinah, mawaddah? Tidak. Maka kita sebagai hamba Allah, ibu-ibu muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
tidak boleh meninggalkan agama. Apapun kesulitan kita di dalam hidup, susah kita, dapat pagi habis sore, dapat sore habis makan, habis malam, susah di dalam kehidupan, Allah berikan cobaan kepada kita. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Sungguh kami akan memberikan cobaan kepada setiap hamba-hamba Allah. Bi amwal wal anfus. Cobaan itu bisa diberikan oleh Allah kepada kita dalam keadaan kemiskinan. Pagi kerja, siang kerja, malam kerja, tidak cukup-cukup. Cobaan sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Tidak ada mulus-mulus, Bu. Islam itu tidak ada. Nabi dan Rasul, lihat, dikasih kepalanya tai onta. Ya. Nabi dan Rasul diusir dari kampungnya. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah. Nah begitu juga kita. Kita telah salat, kita telah berzakat, kita telah berpuasa, marah juga orang kepada kita, berarti orang tersebut mendapatkan qalbun fasik. Kita jangan marah pula, karena kita mempunyai ilmu. Bu, sampai jam berapa kita ceramahnya? Asar. Seperti itu. Ingatkan saya nanti kalau masuk asar ya, Bu ya. Nah, di dalam hidup yang penting, yang pertama yang kita lakukan adalah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Kenapa? Wa ma khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Nah, sebaik-baik rupa. Punya lengkap panca inderanya. Maka rupa yang baik ini, hati yang baik ini, tubuh yang baik ini, ibu-ibu yang mempunyai anggota tubuh yang lengkap, itu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, sempurna dia. Kesempurnaan ini summa radadnahu asfala safilin. Ketika tidak dipakai untuk tunduk kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, hidupnya sendiri saja, cari pagi makan, makan siang makan, malam makan, maka summa radadnahu asfala safilin. Allah akan letakkan kita, Bu, asfala safilin. Allah rendahkan kita pada darjat yang paling rendah. Bayangkan. Jadi kita bergembira hari ini walaupun 30 orang yang datang, masjid kita penuh, Bu. Bergembira kita. Kenapa? Hati kita diberi oleh Allah rahmat. Dan kita yang hadir tidak boleh berkecil hati. Orang 30 Ustaz, kalau bisa 1000. Hidayah milik Allah. Ya. Lihat ketika Nabi berdoa kepada Allah, ketika pamannya ya dalam sakratul maut, lalu datang Nabi kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Apa yang tidak dilakukan oleh paman Nabi ke Nabi? Harta habis, waktu habis, semua habis untuk membela agama. Tetapi di akhir hayatnya paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mana yang banyak sedekah paman Nabi kepada agama Islam daripada kita? Mana yang banyak
pertolongan paman Nabi kepada agama daripada kita belum seberapa. Khadijah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Apa kata Khadijah setelah dia masuk kepada Islam? Wahai Muhammad, sekiranya tulang belulangku ini dibutuhkan untuk kemajuan Islam, perlu rasanya gali kubur, ambil tulang belulang dia. Begitu para sahabiah dahulu seperti itu, Bu. Berlomba-lomba mempelajari ilmu agama. Berlomba-lomba dia hadir ke masjid. Agar apa? Agar dirinya, keluarganya mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, agar diri, keluarga, anak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian kita yang setiap minggu di Baitul Amal ini, Bu, jangan lemah semangat, kami ada di belakang ibu. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Bu, ibu bersemangat. Kenapa? Karena kita enggak tahu kapan ajal kita datang menemui kita. Bisa jadi ibu-ibu datang ajalnya dalam keadaan duduk menuntut ilmu fil jannah. Bisa jadi kita ajal kita itu datang dalam bentuk ketika kita sedang salat fil jannah. Bisa jadi dalam keadaan berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Berarti matinya husnul khatimah, mati yang baik. Bisa jadi ajal kita datang dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Na'udzubil. Habis? Belum. Bisa jadi ajal kita itu datang dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Maka celaka diri kita. Tidak ada yang membela kita, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu yakin anak membela ibu? Ibu yakin suami kita akan membela kita? Ibu yakin masyarakat akan membela kita di persidangan Allah? Tidak. Contohnya apa, Ustadz? Ketika telah dimatikan seseorang, maka dia diantarkan ke liang kubur. Lalu apa yang terjadi? Tidak terlantun dari mulutnya ucapan doa. Kita mati-matian dari pagi sampai sore sampai malam cari harta untuk anak, berharap anak kita kelak menjadi orang yang terbaik. Hingga tidak salat, tidak puasa, tidak berzakat, tidak menuntut ilmu. Demi anak, demi keluarga, demi lain-lain. Ketika kita mati, harta dikumpulkan, anak berkelahi sama anak, mobil dijual, rumah dijual. Kapan dia pernah melantunkan satu doa untuk kita? Kapan ibu-ibu sama ibu yang dirahmati oleh Allah hari ini ada mendoakan orang tuanya? Ada. Doakan selalu orang tua kita. Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Bisanya ibu seperti sekarang ini dikarenakan orang tua dahulu. Yakin tak anak kita akan mendoakan? Kenapa kita bisa mendoakan orang tua? Karena ibu-ibu semua diarahkan agama dahulu. Kalau waktu kecil-kecil kami ibu waktu ngaji, apa kata orang tua? Pergi ke surau. Kalau enggak nih, lidi. Harus pandai ngaji, harus pandai azan, harus pandai salat, harus pandai semuanya. Tidak ada anak-anak bujang itu yang tidur-tidur di rumah. Kalau hari ini anak bujang sibuk dengan gadgetnya, di kamar aja, sampai putih wajah muka semuanya, Bu. Datang keluar kamar, Bu, apa? Beli paket. Na'udzubil. Ibu tahu apa yang dilakukan anak bujang, anak gadisnya di kamar? Pintu dikunci nggak tahu. Jadi maksiat itu nggak perlu keluar rumah, cukup di jari. Kalau dahulu orang bermaksiat
keluar dari rumah berdosa dia melakukan. Sekarang tidak ada. Di dalam kamar, di dalam lemari, buka gate-gate. Nah, bisa kita mengawasi. La haula wala quwwata illa billah. Maka mantapkan hati yang pertama. Tetap istiqomah untuk wirid walaupun 30-40 orang. Jadi kita orang yang pertama nginjak masjid. Ya. Jangan bilang si Anu enggak datang dia kan anggota wirid. Lah, jangan bilang. Tapi gimana saya orang yang pertama masuk ke masjid? Bagaimana saya tiap minggu orang yang pertama duduk di Baitul Amal? Bagaimana saya orang pertama membaca Quran? Ibu tahu, satu huruf dari Al-Quran Rasul telah katakan 10 pahalanya. Alif, lam, mim. Kalau dia 10 3 kali 3 huruf yang dia baca, berarti pembacanya ini dapat pahala 30. Kalau dibacanya 100 kali 10 berapa? Bayangkan pahala dari Al-Quran. Kita duduk baca Quran ayat demi ayat. Di rumah kita sempatkan baca Quran. Kita latih diri kita ayat demi ayat. 5 menit, 10 menit, 20, 30 menit. Hingga rumah kita di dalamnya yang ada hanya lantunan daripada Al-Quran. Sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya suratul Baqarah, ayat kursi dan terakhir surah Al-Baqarah, maka sesungguhnya syaitan akan keluar dari rumahnya, maka akan jadi rumahnya tenang, Bu. Jadi ibu-ibu semua gitu amalannya. Sore ba'da asar kita baca surat 2 surah Al-Baqarah, kita baca ayat kursi di rumah kita, kita baca zikir pagi petang di rumah kita, akan keluar seluruh bala dari rumah kita. Bu, mau? Itu ilmu, amalan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Allah tidak lihat dunia ini, Bu. Jam berapa masuk asar, Bu? Kita lanjutkan apa kita cukupkan? Secukupnya aja ya. Besok kita cepat mulai ya, Bu ya. Supaya ibu-ibu kalau saya diundang nanti kita cepat. Nanti Bu Ketua, 1 orang kita mulai, jam 2 kita mulai. Jangan tunggu orang ramai. Saya 1 orang mulai, tapi kalau saya diizinkan saya duduk tidak ada orang, Pak, saya sendiri aja ceramah sini, tunggu aja. Gitu saya, Bu. Kita lihat besok kalau saya diundang lagi. Jadi kita tidak tunggu orang. Jadi ilmunya tersalur semua. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cita-citakan diri menjadi insan, wanita muslimah yang terbaik. Bagaimana saya menjadi wanita yang terbaik, Ustaz? Syaratnya pelajari ilmu agama, tidak lain daripada itu. Bagaimana saya menjadi hamba yang terbaik? Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya menjadi orang yang terbaik, Ustaz? Aplikasikan semuanya di dalam kehidupan kita. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu ceramah kita pada ba'da asar, menjelang asar ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal du'ana ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, pada siang hari menjelang sore hari ini kami berkumpul di rumah-Mu yang mulia ya Allah, dalam rangka menuntut ilmu agama. Maka berikanlah kebaikan kepada kami, berikanlah maghfirah dan hidayah-Mu kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, bukakanlah hati saudari-saudara kami yang mendengar doa kami ini, yang mendengar mik kami, agar hati mereka terbuka untuk menuntut ilmu agama. Ya mujibas sa'ilin ya hayyu ya qayyum ya mannan, badi'us samawati wal arya zal jalali wal ikram. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Ampunilah kesalahan mereka jikalau mereka
dalam mengambil keputusan tersalah. Ya mujibas sa'ilin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan pada ba'da asar ini, menjelang asar ini. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Semoga memberikan berkah dan tetap semangat di dalam belajar ilmu agama. Jangan lesu, jangan lemah. Kali ini pahala yang melimpah ruah. Ya ibu-ibu semua, tetap berdakwah bil ma'ruf wan nahauna 'anil munkar. Ajak diri kita, ajak tetangga kita, ajak saudara yang dekat-dekat kita. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.